Salam sejahtera, selamat pagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus kita puji Dia, sembah Dia, agungkan Dia, yaitu Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara dan saya. Kita awali dengan satu pujian ibadah subuh seperti rusa itu subuh. Yesus, kau
kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, puji-pujian hanya bagimu. Kami persembahkan senantiasa kepada Raja dan Tuhan Juru Selamat kami yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyerukan nama yang berkuasa di jagat raya, nama Tuhan Yesus, nama yang menyelamatkan. Haleluya, 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 haleluya. Besar dan ajaib, nama yang menghidupkan, nama yang menyembuhkan, nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, nama yang memberi keselamatan. Terima kasih. Segala-galanya Tuhan Yesus bagimu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dulu sekarang dan selamanya. Hanya Engkaulah yang layak dipuji, hanya Engkaulah yang layak diagungkan, ditinggikan dari selamanya sampai selama-lamanya. Tuhan yang kudus dan berkuasa, Tuhan yang hidup dan luar biasa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, anugerah-Mu sungguh melimpah bagi kami. Kami ada sampai hari ini. Kami boleh bernafas, kami menikmati hari yang baru bersama dengan keluarga kami. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah. Sungguh kasih-Mu luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kami umat-umat-Mu datang kepadamu, membuka hati kami, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kami. Membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan, penyembahan, dan hanya Tuhanlah yang layak terima semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan Yesus, bentuk kami terus lewat kebenaran firman Tuhan yang terus membersihkan bentuk kami
agar kami hari demi hari terus dibaharui, hari demi hari semakin nyata kemuliaan. Biarlah perkataan, pikiran, perbuatan kami terus ada dalam tuntunan-Mu Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh memancarkan kasih Kristus bagi semua orang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman Tuhan yang luar biasa di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita baca Matius pasal 26. Saudara-saudara mengikuti pembacaan itu, kami baca dan kita baca secara bersama bergantian 5 ayat 1 orang, dan saya mulai membacanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi di istana besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu bersama-sama dengan kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Yes. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Judas Iskariot kepada imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahkulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyalahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Judas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang
Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat bersuruh kepada Bapakku supaya ia sekarang mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang, pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam.
Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah yang atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca barusan di Matius pasal 26 ini mengisahkan bagaimana Yesus ditangkap, diadili, kemudian nanti di pasal berikutnya dia akan disalibkan. Dan sebelum disalibkan, Yesus di pasal 25 sudah mengatakan bahwa Petrus akan menyangkal dia. Tapi Petrus berkata, tidak mungkin, sebab aku begitu cinta Tuhan, begitu ya, begitu cinta Yesus. Tapi ketika kenyataan terjadi, realita terjadi, Petrus keder, Petrus memang menyangkal. Oh, semua digenapi perkataan Tuhan Yesus. Ini membuktikan bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, dan firman Allah ya dan amin. Firman Allah tidak pernah gagal. Firman Allah pasti digenapi. Firman Allah akan terlaksana oleh kuasa Tuhan, karena firman Allah itu adalah Allah sendiri. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, bacalah Alkitab, percayalah kepada Tuhan. Mungkin ketika engkau membaca Alkitab, ya, engkau tidak mengerti. Baca saja, jangan bosan. Beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian, Tuhan akan artikan ayat itu lewat pengalaman. Saya sering alami. Oleh sebab itu saya mengajak jemaah, pemirsa, hamba-hamba Tuhan, keluarga kami, latihlah dirimu membaca Alkitab ini terus. Latih. Ya. Berikan waktumu membaca Alkitab. Tergerus sekarang minat orang membaca Alkitab oleh membaca WA, Facebook, dan lain sebagainya. Saya dorong saudara, ini berita yang sangat luar biasa, berita yang menyelamatkan, berita kehidupan. WA isinya, ya, isinya WA, chat Facebook. Kadang banyak berita-berita yang membuat kita bimbang, ragu, takut. Tapi kalau Alkitab ini berita keselamatan, firman Tuhanlah Alkitab ini, ditulis di sana firman Tuhan. Ya, jadi berita surga, berita baik, berita kesukaan. Haleluya. Kalau dari kalimat itu saja, saudara-saudara, kenapa lebih menyukai berita yang menakutkan? Penting berita yang baik. Haleluya. Inilah yang mendorong kami salah satu untuk memberikan serial-serial ibadah subuh ini, supaya jemaat termotivasi.
pemirsa, keluarga kami. Ya, banyak di antara mereka menghubungi kami, memberkati, mendorong kami untuk terus beribadah. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih buat motivasi Tuhan. Lewat kami membaca firman-Mu, kami boleh tahu firman-Mu adalah Allah sendiri, kabar baik, kabar kesukaan yang memberikan kami kelegaan, masa depan pengharapan di dalam Tuhan. Jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pemirsa, kami berdoa mereka memiliki minat yang besar untuk membaca firman-Mu, membaca Alkitab, karena di dalam firman-Mu ada berita kesukaan, pengharapan, kekuatan dari Tuhan, kuasa yang dari Tuhan untuk mengalahkan dunia dengan segala gerak dan tipunya. Oleh sebab itu kami memberkati jemaat-Mu, memberkati keluarga kami, memberkati pemirsa, memberkati hamba-hamba Tuhan. Apapun persoalan mereka, baik itu persoalan tentang ekonomi, tentang keluarga, tentang anak, persoalan suami istri, persoalan pendidikan, persoalan perkara-perkara yang lain, persoalan tidak punya keturunan, persoalan sakit penyakit, persoalan-persoalan yang kami tidak dapat sebutkan karena terlalu banyak, terlalu berat mungkin mereka. Pagi hari ini dalam ibadah subuh ini kami berkata, Engkau merdeka, Engkau bebas, Engkau diberkati Tuhan, Engkau disembuhkan, Engkau dipulihkan dalam nama Yesus, Engkau diberi Tuhan ekonomi yang luar biasa, mapan dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan yang mapan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, terima semuanya itu dalam dan demi nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus pasti memberkati Bapak Ibu semua.